Baik, selamat malam pada Bapak Pembimbing. Perkenalkan, nama saya Valentino Olamangun, mahasiswa semester 3, kelas A dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mempresentasikan hasil resum buku keempat dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Ya. Dengan judul bukunya adalah Metode Penelitian Abstraksi. Ya. Metode penelitian. Ya. Baru-baru ini, metode pengurangan abstraksi telah dielaborasi sebagai sarana untuk mengintegrasikan jalur penelitian ekonomi, sosiologis, dan psikologis tanpa kehilangan kekuatan analitis dari penelitian tersebut. Pendekatan ekonomi atau keuntungan deskriptif sosiologi dan pendekatan psikologisnya ternyata metode ini juga memungkinkan integrasi yang lebih kuat dari pembangunan model dari pembangunan dengan penelitian empiris secara umum. Jadi metode pada dasarnya metode ini menggunakan penelitian yang empiris untuk menemukan suatu kebenaran Oleh karena itu para ekonom pada umumnya tidak mau mengorbankan mereka yang sangat disederhanakan, dan karenanya seringkali sangat tidak realistis masuk beberapa perbedaan inti Pembuatan model telah dikaitkan terutama dengan pencapaian kekuatan analitis. Persyaratannya adalah buatlah sesederhana mungkin. Berapa perbedaannya? Yang pertama adalah buatlah sesuatu dengan sesederhana mungkin. Untuk meningkatkan akurasi empiris metode pengguna abstraksi untuk mencapai analisis yang didorong oleh teori dan akurasi empiris dengan mengambil pembangunan model menjadi urutan versi dari teori, di mana akurasi empiris didekati terhadap secara bertahap, sementara versi awal teori memberikan kekuatan analitis dalam urutan untuk mencapai inti ini, yaitu untuk menghindari jebakan sebelumnya atau upaya penting untuk mengamati beberapa perbedaan metodologi yang seringkali diabaikan di masa lalu. Jadi teori ini membantu kita untuk menghindarkan diri dari yang namanya jebakannya atau metode yang di masa lalu Yang berikut teori inti dan asumsi teori inti dan asumsi jembatan. Sebab teori inti terdiri dari sejumlah ide paduan yang dapat dibuat lebih spesifik dengan asumsi tambahan yang menjembatani kesenjangan antara inti dan lebih atau realitas yang kurang disederhanakan. Oleh karena itu, asumsi tambahan ini disebut sebagai asumsi jabatan. Kenapa? Karena asumsi inti yang menjembatani kesenjangan dan kurangnya realistis Makanya kita munculkan teori baru, yaitu dinamakan dengan teori jembatan. Keduanya digabungkan menjadi satu paket teori inti dan teori jembatan. Asumsi jembatan itu menjadi satu paket Misalnya
Jika perilaku rasional adalah menurut definisi, ya, dimaksudkan untuk memasukkan maksimalisasi keuntungan, ya. Kemudian rasionalitas sebagai teori inti. Rasionalitas sebagai teori inti terkait erat dengan maksimalitas keuntungan menjadi salah satu teori bagian maksudnya. Ya, itu adalah teori yang pertama, teori inti dan asumsi jabatan. Yang berikut teori individu, ya. Perbedaan penting kedua berkaitan dengan tujuan dari suatu disiplin ilmu. Tujuan-tujuan itu secara mendalam mempengaruhi persyaratan mengenai teori individualistis, ya, digunakan dalam penjelasan. Ya. Tugas utama dari sosiologi, ya, dan ekonomi adalah untuk menganalisis sistem sosial, ya. Untuk menganalisis sosial. Coleman menyatakan ini sebagai berikut. Fokusnya harus pada sistem sosial yang berperilakunya harus dijelaskan. Ya, ya. Itu yang ya. Dengan demikian, keunggulan analitik terletak pada tingkat agregatnya. Ya. Ya. Teori individual harus memenuhi berbagai persyaratan, ya. Berikut beberapa persyaratan dari teori untuk memenuhi teori individual, ya. Ya. Di sini ada 3, ya. Yang pertama, 1, semakin teori memungkinkan penerapan, ya. Teori memungkinkan penerapan yang bermanfaat tanpa banyak informasi, ya, tentang setiap individu, ya. Teori memberikan informasi yang bermanfaat. Yang kedua, teori memungkinkan kita untuk meminimalkan jarak antara individu dan tingkat kolektif, ya. Yang ketiga, teori memungkinkan asumsi jembatannya disederhanakan dan lebih kompleks. Itu. Yang berikut heuristika, ya. Heuristika. Yang pertama adalah logika situasi. Sebuah teori inti yang memenuhi 3 persyaratan untuk individual lebih dari yang lain adalah model yang tampaknya untuk lebih atau lebih dari inti, ya. Nah, tidak setiap teori inti memungkinkan pengembangan terhadap ini, ya. Misalnya, seperti yang telah kita lihat dalam kasus Heller, jika salah satu menggunakan, ya, sebagai teori inti ya, maka maka gagasan bahwa setiap orang adalah rasional atau tradisional, ya. Yang berikut fungsi produksi sosial dan pembingkaian, ya. Heuristika yang kedua adalah fungsi produksi dan pembingkaian. Karena role playing man, sosiologi telah mendekati prevensi bukan dari sudut pandang pilihan, ya, di bawah kendala, tetapi sudut pandang kontrol sosial, ya. Maka dua pesan sosiologis adalah tidak terlibat dalam perlakuan sosiologis tradisional terhadap prevensi dan terhadap prevensi. Salah satunya adalah gagasan bahwa karena efek sosialisasi dan pada internalisasi, toh orang tidak perlu repot-repot memilih, ya. Orang tidak perlu repot-repot memilih, ya. Perkembangan terakhir memang menawarkan solusi yang mungkin atau pasti, ya, yang memusatkan perhatiannya pada seputar perubahan ekonomi, ya, seperti respon ke non pasar, ya, ya itu. Baik. Asumsi lainnya, metode pengurangan abstraksi tidak terbatas pada jembatan asumsi. Semua asumsi yang dibuat dalam pembuatan, di dalamnya adalah model, ya, untuk tunduk pada metode, ya. Dengan demikian, heuristik harus ada untuk asumsi lain juga,
ya. Apa jenis asumsi mereka? Yang pertama adalah kombinasi keunggulan analitis masyarakat atau tingkat kolektif dengan keunggulan teoritis atau penjelasan dari individu memerlukan struktur penjelasan ganda ya. Jadi pada kombinasi keunggulan analitis ini diperlukan struktur penjelasan ganda ya. Untuk sebelum orang masuk ke dalam membuat asumsi tentang batasan, tujuan dan harapan untuk aktor dari pemeran tersebut. Heuristik asumsi adalah untuk langkah transformasi ya. Untuk langkah transformasinya adalah tidak berhasil jika tidak berhasil dengan baik ya. Berbeda dengan asumsi jembatan. Asumsi transformasi tidak dipandu oleh heuristik analisis situasional. Ya. Alasan ini karena disarankan bahwa terlebih dahulu atau sebagian definisi variabel dependen dalam hal saling ketergantungan atau agregat. Yang berikut alasan bahwa asumsi pengukuran juga tunduk pada metode pengurangan abstraksi adalah bahwa beberapa hubungan berbalik ada pada penyederhanaan dan biayanya ya. Pembuatan ringkasannya adalah pembuatan model berarti penjelasan sederhana mungkin dan sekompleks yang itu perlukan. Model yang sangat disederhanakan seringkali memiliki keunggulan analitis yang hebat ya. Teori pada tingkat individu tidak boleh bersifat psikologis, tetapi teori kombinasi dari model umum manusia atau teori inti dan asumsi jembatan. Asumsi jembatan harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga disederhanakan sebagai model awal dan lebih kompleks di kemudian hari ya. Asumsi jembatan dibuat berdasarkan analisis situasi, aksi dan atas dasar heuristik produksi sosial, fungsi dan farming ya. Jadi pada dasarnya teori heuristik ini adalah sebuah yang untuk kita analisiskan sebagai bentuk yang lebih kompleks dengan kita menggunakan dasar atau teori yang telah ada, dan kita mencoba menggunakan dengan adanya asumsi lain atau jembatan teori jembatan untuk membantu kita agar kita tidak terjebak pada metode-metode lalu untuk pada dasarnya menyesatkan kita Pada dasarnya heuristik ini membantu kita untuk kita lihat kembali beberapa metode yang ada dan mungkin membantu kita Sekian dan terima kasih.